ditunggu-tunggu oleh banyak teman juga. Karena pertanyaan cukup banyak untuk Kostaman ini. Nanti kita akan kembangkan dalam diskusi tanya jawab nanti ya. Oke, kita lanjutkan dulu nih. Langsung ke Edi Ganevo ya. Silakan Ed untuk menyampaikannya. Kalau bisa sih ya sesuai waktu ya. Oke, silakan Ed. Moderator Bro Adi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Kita mendengarkan banyak sekali tadi dari Kaaja. Saya lihat dari Kaaja itu sudah meliputin semuanya tadi. Iya, sudah komplit. Pak Kapolda, yang lain-lain juga ya, termasuk yang terakhir dari Pak Kostaman. Jadi memang benar apa yang disajikan oleh Pak Kostaman tadi, itu gambaran kita sampai di Q1 ya. Q1 kita masih cukup baik. Karena apa? Karena Indonesia itu baru Maret. Ini kita masih lebih baik dari negara-negara lain. Karena pertumbuhan kita masih di angka 3 sedikit. Sementara negara lain ada yang sudah minus dan parah. Tapi kita harus siap-siap ke depan ini. Karena COVID ini ada yang merasa biasa-biasa aja, ada yang macam-macam lah ya. Bahayanya adalah karena penyebarannya yang sangat cepat. Kalau dikatakan mematikan, ya mematikan juga. Bisa mematikan karena penyakit lain dan bisa mematikan karena corona itu sendiri. Dan ada lagi dampaknya terhadap UMKM. Ini UMKM sekarang menjadi andilau semua. Kenapa menjadi andilau? Yaitu antara dilema dan galau. Karena mereka apabila pada saat PSBB mereka sudah tidak bisa lagi berjualan, ini akan mematikan mereka juga. Artinya mereka harus stay at home. Mereka keluar, mereka stay at home, mereka karena nggak bisa jualan, nggak bisa mati. Jadi inilah dikatakan antara dilema dan galau. Jadi teman-teman semua, yang disampaikan juga oleh Kak Aja dan juga oleh Kostaman, apa yang ada di slide ini hampir sama sih sebenarnya. Karena 98 itu yang paling parah, tapi UMKM justru bisa menjadi penyangga ekonomi. Karena perusahaan-perusahaan pada waktu itu banyak sekali hutangnya dalam bentuk dolar. Sementara dolar dari 3.000 menjadi 15.000. Ini yang dampak yang terparah pada waktu itu. Kemudian krisis global 2008, UMKM masih bisa bertahan dan yang menengah besar juga masih lumayan. Tapi di 2019, COVID 2019, ini yang parah sekali itu terdampak adalah UMKM. Coba bayangkan mereka ini tidak bisa lagi berjualan. Yang udah katakan UMKM ini termasuk mikro ya, termasuk pedagang bakso, warteg, tukang macam-macam lah semuanya. Jadi mereka ini kalau tidak bisa berjualan, sementara hidup mereka dapat hari ini untuk makan hari ini. Jadi kalau mereka tidak bisa berjualan, mereka di rumah saja, maka mereka sudah pasti bisa mati juga di rumah. Makanya sering kali itu ribut-ribut antara petugas, mungkin pengamanan, Pol PP, ada juga Pak Polisi, mungkin di pasar-pasar kalau ada yang nekat masih tetap ingin berjualan, mereka marah-marah, ribut, tangis, dan sebagainya. Ya inilah dampaknya. Karena mereka di luar, emang ditakutkan ada pandemi COVID. Sementara kalau mereka harus tinggal di dalam rumah, mereka juga akan mati juga karena kelaparan. Jadi sangat sedih kita melihat mereka ini. Jadi memang harus ada sikap yang benar dari semua pihak, yang bukan hanya dari Kadin, bukan hanya dari pemerintah, dan bukan hanya dari penegak hukum, tapi dari semua lah. Semuanya harus bisa mengerti hal ini. Kita lihat data yang ada ini, tadi saya disampaikan juga oleh Pak Kostaman, bahwa usaha mikro itu 99% itu UMKM. Yang terbesar itu ada di mikronya, 98%. Sementara di usaha menengah dan usaha besar itu hanya 1%. Ini yang dikatakan Pak Kostaman tadi adalah menengah dan besar. Tadi juga Pak
Aja juga sudah mengatakan properti aja jumlahnya 365 perusahaan. Mungkin yang dikatakan ke Aja adalah properti besar ya. Karena data di saya properti itu yang di anggota saya di Apersi aja, Asosiasi Perumahan kecil, itu jumlahnya sudah ada 3.000 perusahaan. Nah ini dampak terhadap industri itu ada 175 industri dari perumahan ini. Jadi sangat besar sekali dan tenaga kerja juga sangat besar. Dan tenaga kerja yang ada dari jenis-jenis usaha ini yang paling banyak itu di usaha mikro, 107 juta. 107 juta. Bayangkan 107 juta ini kalau mereka sudah tidak bisa lagi berdagang, tidak lagi bisa menjajakan jualannya, ini dampaknya kepada mereka sendiri dan kepada tenaga kerja mereka. Minimal satu usaha mikro itu ada 1 atau 2 tenaga kerja yang membantu mereka. Itu minimal sekali. Artinya tenaga kerjanya akan banyak sekali. Jadi total tenaga kerjanya ini semuanya 120 juta. Bayangkan 120 juta ini kalau kita tidak bisa mengatasinya, ini akan berdampak sangat parah dan tentu akan menimbulkan gejolak-gejolak sosial lainnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, ini berdasarkan kami, dan untuk itu kita harus menyikapinya bagaimana langkah ke depan. Tadi sudah dibayangkan oleh Pak Kustaman juga, bahwa kalau kita biarkan mereka berusaha secara terbuka, maka virus ini akan sangat besar, tapi ekonomi akan lumayan membaik. Tapi juga sebaliknya, apabila ditekan, maka ekonominya yang akan hancur. Nah, oleh karena itu perlu sikap daripada pemerintah, bagaimana kita mengatasi ini, yaitu yang namanya new normal, tatanan hidup baru, tatanan hidup normal baru. Nah, tatanan hidup normal baru ini sudah ada langkah-langkah dari beberapa pihak, yaitu yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu memberikan stimulus kredit. Kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan, mungkin juga segala macam yang dilakukan dalam rangka mengatasi kredit. Bayangkan saja yang paling gampang kita tangkap adalah Gojek ataupun online kendaraan bermotor. Mereka ini beli motor ini dengan secara kredit karena ingin menghidupi usaha dia sebagai pengemudi online. Nah, sekarang begitu banyak mereka yang terdampak karena sudah tidak bisa lagi mengangkut penumpang. Sementara kreditnya tetap harus dibayar. Ini yang perlu diperhatikan. Mungkin langkah-langkah ini Pak Kustaman juga sudah sangat paham hal ini. Kemudian bantuan-bantuan kepada yang terdampak, yaitu kepada masyarakat dan kepada pelaku UMKM berupa kebutuhan-kebutuhan pokok. Sekarang dengan bantuan kebutuhan pokok ini, ada satu perusahaan yang sekarang mengeruk keuntungan berlipat-lipat begitu besar karena hasil industrinya yang digunakan untuk membantu kebutuhan pokok mereka yang terdampak. Nah, ini sebenarnya satu hal yang sebenarnya saya agak sesalkan juga. Kenapa kebutuhan pokok ini atau bansos itu hanya dari satu perusahaan, salah satunya. Kenapa tidak dilemparkan kepada produk dari UMKM itu, atau produk dari petani, atau produk dari nelayan? Kalau bantuan itu berupa produk-produk tersebut, maka kita akan menghidupi nelayan, menghidupi petani, dan menghidupi UMKM. Tapi kalau kita hanya kepada satu industri yang satu perusahaan yang punya, maka kita akan memperkaya mereka saja, sementara dampaknya kepada yang lain tidak ada. Nah, kemudian ada lagi bantuan modal usaha, kemudian membeli produk dari UMKM, itu dilakukan pemerintah, ada sebagian. Kemudian ada yang juga melakukan pembinaan secara berkesinambungan. Pelaku UMKM sendiri juga sudah melakukan langkah-langkah bagaimana mensikapi ini, yaitu dengan cara mengalih usaha. Jadi yang alih usaha itu adalah pindah dari usaha lamanya yang sementara ini tidak berjalan, itu ke usaha-usaha lain yang berjalan. Ya, umpamanya sekarang mereka ada mulai menjual secara online dan sebagainya dari rumah yang tadinya berjualan di pasar atau di jalan-jalan. Kemudian juga menggunakan teknologi online atau digital. Sekarang sudah masuk mereka belajar di menjual secara medsos, ada juga sudah ikutin sebagai e-commerce. Dan juga menjaga motivasi diri supaya tetap semangat. Karena apabila mereka hilang semangatnya, maka
mereka sendiri akan ikut hancur di dalamnya. Nah, teman-teman sekalian, langkah yang kami lakukan dari Kadin Indonesia, yang pertama adalah melakukan pembinaan secara proaktif kepada pelaku UMKM dengan cara atau melalui media-media seperti ini. Media webinar dan sebagainya. Kami bekerja sama dengan beberapa pihak, beberapa badan hukum atau instansi-instansi. Tadi siang juga jam 1 kita juga ada webinar masalah perikanan itu dengan KKP, kemudian dengan fish on, dengan gemar ikan dan sebagainya, di mana mereka akan bisa melakukan usaha-usaha baru untuk mereka beralih usaha kepada usaha perikanan ini. Usaha perikanan ini kita bisa menjual ikan di rumah kita yang menggunakan metode digital. Jadi ini yang kami lakukan. Terus juga kita melakukan pembinaan-pembinaan. Umpamanya kemarin itu kita bekerjasama dengan salah satu pembuat website, di mana dia bisa membuat website ini yang bisa menyajikan atau mempromosikan mereka melalui Google itu ada di halaman pertama. Jadi pada saat dibuka kata kuncinya, maka mereka akan keluar di halaman pertama. Dan ini banyak sekali peminatnya, di mana sekarang sudah mulai mereka berjualan melalui website, dan apabila mereka ada yang membutuhkan produk apa, itu akan keluar produk-produk mereka di halaman pertama pada saat mereka membukanya. Juga kita juga menyajikan tadi yang dikatakan Pak Taman bahwa pelaku UMKM ini secara pembukaan banyak yang masih kurang. Kita bekerja sama juga dengan Mudah, yaitu salah satu aplikasi di mana aplikasi ini gratis dan bisa dikerjakan oleh UMKM atau oleh siapa saja untuk mengatur pembukaan mereka di sini, termasuk yang langsung laporan keuangannya. Ini sangat membantu sekali kepada teman-teman UMKM kita pada saat ini. Kemudian juga kita memediasi mereka untuk melakukan alih usaha dari usaha mereka yang terdampak, yang tidak bisa berjalan, menjadi usaha yang bisa membantu kehidupan mereka. Dan yang satu lagi yang kami lakukan adalah melakukan penjualan produk UMKM melalui e-commerce. Jadi kita dengan e-commerce, kita banyak sekali teman-teman kita yang membuka e-commerce dan membantu memasarkan, menjualkan produk-produk daripada UMKM anggota kami melalui e-commerce yang dibuat. Nah, ini yang sudah kami lakukan teman-teman semua. Dan tentu saja untuk melakukan hal ini, mereka harus mengikuti langkah-langkah, yaitu melalui transformasi UMKM. Yang pertama adalah persiapan atau preparatory, di mana mereka harus benar-benar yang punya pikiran maju untuk ikut di dalam program ini melalui program-program IPTEK, dan mereka harus belajar di sini. Kemudian selanjutnya adalah langkah presence, di mana mereka mulai masuk di dunia e-commerce ini sendiri. Tentu saja mereka yang ikut di sini harus mereka yang sudah mengikuti kegiatan advokasi pada saat sehingga mereka bisa langsung menguasai ilmu daripada transformasi UMKM ini. Dan yang ketiga adalah melakukan mereka masuk dalam portal, di mana portal berarti mereka sudah mulai berbisnis secara e-commerce, mereka sudah berjualan, dan selanjutnya adalah mereka melakukan transaksi secara integration, atau mereka sudah berjualan melalui tanpa bayar fisik ya. Jadi mereka sudah menggunakan digital, pembayaran digital. Nah, langkah terakhirnya adalah mereka bertahan atau bisa mandiri melakukan e-commerce daripada hasil produk-produk mereka. Itu langkah-langkah yang sudah kami lakukan teman-teman. Nah, hal ini termasuk dalam program kami awalnya adalah UMKM naik kelas. Mudah-mudahan kalaupun belum bisa naik kelas pada masa pandemi, minimal mereka bisa Nah, teman-teman sekalian, yang kami harapkan adalah bagaimana kita mensikapi masuknya tahapan kehidupan new normal ini, di mana tidak mudah kita melepas mereka, membuka usaha mereka kalau fasilitas yang disediakan itu belum siap. Umpamanya katakanlah pedagang pasar. Pedagang pasar ini tingkat disiplinnya sangat rendah. Jika mereka berjualan bersebelahan yang jaraknya sangat rapat, ini bisa menjadi pusat penularan juga. Nah, apabila dibuat bersebelahan, sebelahnya kosong atau dibuat ganjil genap, hari ini kosong.
besok yang di tempat semula itu kosong. Jadi ya harus dibuat seperti itu. Tapi juga tidak mudah karena tidak semua pasar itu mempunyai loss yang seragam, artinya sejenis. Katakanlah pasar daging semua. Ini bisa aja kita buat kiri kanan selesai. Tapi apabila mereka ini pasarnya campur, ini pasar sayur sebelahnya jual daging, sebelahnya lagi jual yang lain, ini akan membuat mereka juga akan terdampak. Oleh karena itu, hal ini harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Kalau saran saya sih supaya dibuatkan pasar baru di ruangan terbuka dengan tenda yang diatur berjarak. Dan juga saran saya kepada masyarakat untuk tidak membeli mereka yang tidak menggunakan protokol COVID-19 di masa normal baru. Dan juga pedagang juga jangan melayani pembeli yang tidak menggunakan protokol COVID ini. Umpamanya tidak memakai masker dan sebagainya. Mungkin itu dari saya, Pak Adi. Masuk nanti di pertanyaan itu yang akan lebih menarik. Dan juga saya harapkan hal-hal ini bisa disampaikan juga melalui sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden supaya melakukan hal seperti ini. Seperti bansos itu jangan dari industri besar saja, tapi bansos itu kalau bisa itu dari hasil kerja atau hasil produk daripada UMKM, dari petani-petani, dari nelayan itu yang diberikan kepada mereka yang terdampak, sehingga kita menghidupi mereka. Atau juga kita kasih uang saja 600.000 umpamanya atau berapalah bantuan sosial itu, sehingga dengan uang ini mereka akan membelinya kepada warung-warung di sebelahnya, warung-warung tetangga. Berarti kita sudah menghidupi warung-warung tersebut dan juga menghidupi si penerima bantuan itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.